Waktu itu, malam Jumat sekitar jam 11 malam. Aku baru pulang kerja, capek banget jadi buru-buru masuk kamar dan langsung rebahan. Rumahku ini nggak besar, cuma rumah kontrakan kecil yang cukup buat aku sendiri. Biasanya aku betah di sana, tapi malam itu ada sesuatu yang aneh. Aku masih ingat begitu aku masuk ke rumah, rasanya hawanya beda. Udara tiba-tiba dingin banget padahal AC belum aku nyalain. Aku pikir, mungkin aku lagi masuk angin atau apa, jadi aku nggak terlalu mikirin. Aku lanjut ke kamar, dan setelah ganti baju, aku langsung ambil ponsel buat lihat-lihat media sosial sebelum tidur. Saat aku lagi asik scroll, tiba-tiba aku dengar suara kayak ada yang bergerak di luar kamar. Aku berhenti sebentar, mencoba fokus, tapi nggak kedengaran lagi. Aku kira itu cuma suara dari luar rumah atau mungkin tetangga. Tapi nggak lama kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas kayak ada yang jalan pelan-pelan di lantai ruang tamu. Jujur waktu itu aku mulai ngerasa ada yang nggak beres. Aku tinggal sendirian, dan nggak mungkin ada orang lain di rumah. Aku coba ngelupain suara itu, mikir mungkin itu cuma tikus atau kucing liar yang nyasar. Tapi tetap aja, ada perasaan nggak enak yang nggak bisa aku hilangkan. Setelah beberapa menit, aku putuskan untuk keluar kamar. Mau ngecek apa yang sebenarnya terjadi. Aku pelan-pelan buka pintu, dan langsung lihat ke arah ruang tamu. Lampu-lampu sudah aku matiin semua, jadi suasana di luar kamar gelap gulita. Tapi ada sesuatu yang bikin aku makin ngeri. Di sudut ruang tamu, dekat pintu depan, aku lihat bayangan seseorang. Awalnya, aku pikir itu cuman ilusi karena gelap. Tapi ketika aku fokusin mata, aku sadar itu beneran ada orang di situ, berdiri membelakangi aku. Tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang berantakan menutupi wajahnya. Aku nggak tahu gimana caranya dia bisa masuk ke rumahku. Aku langsung panik. Badanku kaku, nggak bisa bergerak, cuman bisa diam sambil menatap sosok itu. Detik berikutnya, aku dengar dia mulai bergerak, pelan-pelan berbalik. Dan saat dia berbalik sepenuhnya, wajahnya terlihat samar-samar di bawah cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya tersenyum. Tapi bukan senyum ramah, lebih mirip senyum penuh kebencian. Aku nggak tahan lagi, aku langsung mundur ke kamar, cepat-cepat nutup pintu dan ngunci. Waktu itu, aku nggak tahu harus ngapain, cuma bisa duduk di ujung tempat tidur dengan jantung berdegup kencang. Aku pikir, ini pasti mimpi buruk, nggak mungkin ada orang bisa masuk ke rumahku tanpa aku tahu. Tapi waktu aku dengar suara langkah mendekat ke pintu kamar, aku tahu ini nyata. Sosok itu ada di sana, di luar pintu kamarku, dan dia tahu aku ada di dalam. Langkahnya pelan tapi pasti, dan setiap kali aku dengar langkahnya, aku merasa seperti ada yang menekan dadaku. Aku ketakutan, tapi nggak bisa bergerak, cuman bisa duduk sambil mendengar langkah itu semakin dekat. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Nggak ada suara apapun. Aku berpikir mungkin dia sudah pergi. Tapi begitu aku bernapas lega, aku dengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu lembut, tapi terasa sangat menyeramkan di tengah malam yang sunyi. Aku nggak berani menjawab, bahkan nggak berani bergerak. Ketukan itu berulang lagi, kali ini lebih keras. Aku mulai berdoa dalam hati, berharap ini semua cuma mimpi yang bisa segera berakhir. Tapi yang paling menakutkan adalah ketika aku dengar suaranya. Suara wanita, pelan, hampir seperti bisikan, memanggil namaku dari balik pintu. Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam. Suara itu terdengar jauh dari manusiawi. Ada sesuatu yang jahat di balik nada bicaranya. Aku tahu aku nggak boleh buka pintu itu, jadi aku cuman bisa diam, mencoba menahan napas sambil berharap dia pergi. Tapi suara itu terus memanggil, makin lama makin memaksa, seperti tahu bahwa aku ada di sana, mendengarnya, sampai akhirnya, aku nggak kuat lagi. Aku ambil ponsel dan tanpa berpikir dua kali, aku nelpon temanku yang tinggal nggak jauh dari rumah. Aku cuma bisa satu hal, datang ke rumahku sekarang.
Setelah menunggu beberapa menit yang rasanya kayak berjam-jam, akhirnya aku dengar suara mobil di depan rumah. Sosok itu nggak lagi mengetuk. Suara di luar pintu tiba-tiba berhenti, dan aku merasa sedikit lega. Tapi saat temanku sampai dan aku buka pintu kamar, aku lihat sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri lagi. Di lantai, tepat di depan pintu kamarku, ada bekas jejak kaki. Bekas itu kelihatan seperti basah, seperti seseorang yang kakinya kotor berjalan pelan-pelan di lantai. Setelah temanku datang dan mengajakku keluar dari rumah, kami langsung pergi ke rumahnya, yang hanya berjarak beberapa blok. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menjelaskan kejadian itu dengan detail, tapi rasanya sulit dipercaya, bahkan oleh diriku sendiri. Temanku, yang biasanya selalu bercanda dan menganggap enteng segala hal, malam itu terlihat serius. Dia tahu aku bukan tipe orang yang mudah panik atau berimajinasi aneh-aneh. Sesampainya di rumah temanku, kami duduk di ruang tamunya mencoba menenangkan diri. Aku masih merasa gemetar tapi mulai sedikit tenang karena tidak sendirian lagi. Temanku menyarankan untuk tidak kembali ke rumah itu malam itu, jadi aku setuju untuk bermalam di sana. Waktu sudah lewat tengah malam, tapi kami belum bisa tidur. Aku masih terus memikirkan sosok itu. Dan perasaan tidak nyaman masih menggelayuti pikiran. Temanku akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri bertanya, "Kamu yakin nggak ada orang lain yang punya kunci rumahmu? Mungkin ini ulah seseorang yang kenal kamu." Aku menggeleng. Kunci rumahku cuman aku yang pegang dan aku belum pernah memberikan duplikatnya ke siapapun. Kami berdua terdiam, memikirkan kemungkinan lain, tapi semuanya terdengar makin nggak masuk akal. Sampai temanku tiba-tiba berkata, "Mungkin kamu harus balik ke sana besok siang-siang dan cek semuanya dengan terang. Mungkin kita bisa nemuin sesuatu yang bisa menjelaskan ini." Aku nggak terlalu yakin, tapi aku tahu. Aku nggak bisa menghindar selamanya. Aku harus kembali dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, keesokan paginya, kami memutuskan untuk kembali ke rumahku. Saat kami sampai di sana, perasaan aneh itu kembali muncul. Meskipun matahari sudah tinggi dan semuanya terlihat jelas, pintu rumahku masih terkunci seperti saat aku tinggalkan. Kami masuk dengan hati-hati, dan aku langsung menuju ke tempat yang paling menakutkanku malam sebelumnya kamar tidur. Aku dan temanku berdiri di depan pintu kamar yang masih terbuka sedikit. Napasku terasa berat, tapi aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk masuk. Ketika aku melangkah masuk, suasananya terasa berbeda. Tidak ada jejak kaki basah di lantai seperti semalam. Semuanya terlihat seperti biasa, kecuali satu hal. Cermin di kamar itu, yang tergantung di dinding sebelah tempat tidur, tampak lebih gelap dari biasanya. Aku mendekat, memperhatikan cermin itu dengan saksama. Saat aku menatap bayanganku di cermin, aku merasakan ada sesuatu yang salah. Bayanganku terlihat lebih suram, seolah-olah ada bayangan lain yang membaur dengan bayanganku sendiri. Dan saat aku melangkah lebih dekat lagi, aku melihatnya. Di belakang bayanganku, samar-samar terlihat sosok yang aku lihat semalam. Wanita itu, dengan rambut panjang berantakan dan mata hitam pekat, menatapku dari dalam cermin. Wajahnya tidak bergerak, tapi matanya yang gelap itu seolah menembus cermin dan langsung menatapku. Aku tersentak mundur, tapi bayangan itu tetap ada, meski lebih samar. Temanku yang berada di belakangku juga melihatnya dan langsung menarikku keluar dari kamar. Kami berdua keluar dari rumah itu secepat mungkin, tanpa berkata apa-apa. Jelas, ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Aku menghubungi pemilik rumah dan mengabarkan bahwa aku akan pindah secepatnya. Tidak ada penjelasan detail yang aku berikan, tapi aku yakin pemilik rumah itu pasti sudah mendengar cerita-cerita seram tentang rumah itu sebelumnya. Aku tidak peduli. Yang penting aku harus pergi dari sana.
Setelah semua kejadian itu, aku pindah ke tempat lain. Tapi meskipun aku sudah jauh dari rumah itu, bayangan wanita di cermin itu masih sering muncul di mimpiku. Kadang, saat aku sedang sendirian di tempat baru, aku merasa seperti ada yang mengawasiku, seperti ada yang menunggu di sudut ruangan, mengintai dari bayangan. Dan setiap kali aku melihat cermin, aku tidak bisa menahan rasa takut. Aku selalu menghindar dari menatap terlalu lama, karena aku takut akan melihat sosok itu lagi, berdiri di belakangku, menunggu untuk muncul kembali. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang.